Iya. Ngapa? Kalau zaman sekarang, Emang lain zaman sekarang sama zaman dulu? ya sama kali ya. Cuman apa? Ada bermana udah makin terkikis dengan perkembangan zaman. Kalau dulu kan kita kalau pernah ketemu sama yang tuaan, kita salaman, kita cium tangan. Kalau sekarang ya, iya kita tajim banget. Kalau sekarang kan enggak ya. Emang kalau anak sekarang salamannya bagaimana? Ada yang cium tangan di kuping, cium tangan di apa di jidat, iya. Nah, Ya, bahkan ada yang gak salaman kali ya? iya, ada yang, maksudnya nggak dicium itu? iya, Salaman aja nih. sekedar salaman, ada yang gaul salaman. Iya. Itu gimana Ustaz? Iya, kalau ditanya masalah salaman itu dengan mencium tangan gitu ya, kan mencium tangan itu kita bicara hukum ya. Kalau salaman dengan mencium tangan, memang itu ada perbedaan pendapat dari kalangan madhab ya. Ada 4 madhab yang kita tahu kan. Nah itu masing-masing emang punya pendapat. Jadi dari 4 madhab itu dibagi 3 nih. Jadi yang pertama, jadi hukumnya itu mubah. Jadi ketika ada orang salaman lalu mencium tangan, itu hukumnya mubah. Ini menurut pendapat madhab Imam Hambali dan Imam Hanafi. Jadi 2 pendapat madhab ini sama nih. Jadi menghukumkan cium tangan itu dengan hukum mubah. Gitu. Jadi dalam satu keterangan disebutkan wala ba'sa bitakbilil yadi. Ya, jadi tidak mengapa dengan mencium tangan. Takbil itu kan mencium. Qabbala yuqabbilu takbilan ya. Artinya mencium tuh. Jadi wala ba'sa bitakbilil yadi. Jadi nggak masalah tuh mencium tangan. Tapi dikasih keterangan yang kudu dicium tuh siapa tangannya. Gitu. Nah, kalau menurut pendapat madhab Imam Hambali dan Hanafi, jadi dimubahkan aja, boleh aja, mubah. Siapa yang dicium tangannya? Yadul alim, tangannya orang alim, cium tangannya tuh. Iya, ulama tuh. Nah, juga disebutkan apa? Sultanul adil, ya. Pemimpin yang adil, boleh kita cium tangan. RT gitu. Kita ketemu RT gitu. Itu RT emang luar biasa misalkan di kampung kita. Adil, itu RT amanah, ya jujur, luar biasa dah. Kita ketemu RT cium tangan, boleh nggak? Boleh aja, mubah. Ini menurut pendapat madhab Imam Hambali dan Imam Hanafi. Jadi membolehkan. Jadi kalau kita mencium tangan seseorang gitu ya, orang alim atau bicara tentang ya tadi Sultanul Adil, ya, pemimpin yang adil, kita cium tangannya. Itu bukan karena kita tunduk ya, bukan ketundukan kita kepada orang itu, bukan. Akan tetapi apa? Penghormatan. Gitu. Ta'zimnya dilihat dari segi itunya. Karena disebut tadi kategorinya adalah tangan orang alim dan tangannya Sultanul Adil, ya pemimpin yang adil. Jadi kalau di situ disebut orang alim dan Sultanul Adil, berarti orang alim dihormati karena ilmunya, ya pemimpin yang adil dihormati karena apa? Amanahnya dalam memegang sebuah jabatan kan gitu. Ya minimal apa RT lah gitu. Ya gitu kalau ketemu di jalan, wah ada Pak RT itu. Kita tahu itu RT soleh, gitu. Kita assalamualaikum, Pak RT mau kemana? Kita cium tangan, boleh. Nggak ngelihat apa, nggak ngudu-ngudu dia tuaan atau mudaan. Andai kata misalnya RT mudaan, kita tuaan gitu. Tapi karena itu RT apa namanya, termasuk yang adil, yang amanah, kita cium tangan ya nggak apa-apa, kan gitu. Ya asal jangan perempuan yang cium tangan dia, tuan RT, lebih di RT marah. Di tengah jalan tuh perempuan itu, perempuan cium tangan RT ngapa? Menghormati katanya, ya bininya marah, jangan, itu bukan mahram, itu supaya nggak boleh. Jadi yang pertama mubah. Yang kedua, menurut pendapat madhab Imam Syafi'i yang kita nih, kalau bicara Imam Syafi'i, hukum mencium tangan itu hukumnya sunnah. Ya, kalau
banyak juga disebutkan dalam keterangan itu. Kalau bicara sunnahnya ya menggunakan kata-kata mustahab. Itu dalam sebuah keterangan disebutnya mustahab. Ternyata kalau dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i, sunnah kita cium tangannya itu ya adalah siapa? Bisa jadi apa? Shahibuz zuhud. Orang yang apa? Zuhud. Itu. Orang yang tidak terlalu memikirkan urusan dunia doang. Ya, sama akhirat dia peduli. Itu zuhud kan. Ada orang zuhud. Walaupun dia bukan orang alim misalkan, tapi zuhud. Cium tangannya boleh. Kan gitu. Apalagi kalau dia alim. Gitu. Karena kealimannya atau syaraf kemuliaannya. Ya, sama orang tua, ya kita muliakan orang tua kita. Cium tangannya boleh. Kan gitu. Atau orang-orang yang warok, yang memelihara dirinya, menjaga diri dan kehormatannya gitu. Jaga diri dan kehormatan maksudnya kan yang dijaga bukan dirinya doang tapi kehormatannya. Kehormatannya sebagai seorang muslim. Gitu. Kalau ada orang yang seperti itu, dicium tangannya ya boleh aja, nggak apa-apa. Kan gitu. Sunnah kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya bahkan ini dalam satu riwayat disebutkan ya ada dalam kitab Fathul Bari ya. Imam Ibnu Hajar itu menyebutkan bahwasanya ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syarik. Nah itu dalam riwayat disebutkan bahwasanya kumna ila Nabi SAW. Ya. Kumna berarti ngapain? Diri nih. Arti berdiri itu ingin menghampiri Rasulullah SAW, mau mendatangi Rasulullah. Nah itu sahabat ya Usamah bin Syarik menyebutkan ketika berdiri ingin menemui Rasulullah ngapain? Ketika menemui Rasulullah sampai bertemu dengan Rasulullah ngapain? Mencium tangannya. Ya. Mencium tangan Rasulullah SAW. Ya, bahkan dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah itu mencium tangan Abu Bakar. Ya. Juga sebaliknya, kalau tangan Rasulullah itu ketemu Abu Bakar, mencium tangan Abu Bakar, lalu sebaliknya Abu Bakar pun mencium tangan Rasulullah. Itu. Apa, karena bagian daripada apa? Rasulullah mencium tangan Abu Bakar, ya mertua, orang tua. Ya. Jadi kemuliaannya mertua, orang tua itu karena syaraf ya, kemuliaannya dicium sama Rasulullah tangannya Abu Bakar. Nah Abu Bakar mencium lagi tangan Rasulullah, padahal mantu ya, mencium tangannya. Karena apa? Nabi punya kemuliaan. Makanya ada juga nih kita yang suka cium tangan bolak-balik, gantian gitu maksudnya. Dia cium, dicium lagi. Nah, gitu karena saking takzimnya. Ini dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Itu sunnah ini. Jadi kalau ada orang cium tangan, ya jangan diaru-aru. Wah itu mah adat, bukan adat. Ternyata syariat. Itu dianjurkan sunnah untuk mencium tangan. Apalagi karena apa? Dita'zim. Gitu, bukan karena ada karena takut atau apa ketundukan dan sebagainya kan gitu. Misalkan wah yang datang lurah nih, sedangkan dia RW. Wah lurah takut ngapa-ngapa ini. Posisi jadi bergeser bagaimana? Ya nggak bisa. Bukan karena itu. Kan yang ketiga ini menurut pendapat mazhab Imam Maliki nih. Ya kalau Imam Maliki menurut pendapat mazhab Imam Maliki bahwasanya mencium tangan itu hukumnya makruh. Makruh kalau karena kesombongan, karena urusan keduniaan itu bisa jadi apa? Makruh. Tetapi kata Imam Maliki kalau misalkan itu mencium tangannya bukan karena kesombongan, bukan karena ada gorot dunia dan lain sebagainya, itu termasuknya mubah saja. Nah ini yang menyebutkan sunnah itu ya pendapat mazhab Imam Syafi'i yang kita pegang ini kan gitu. Nah kita sekarang kalau ada anak muda ya sejatinya ketika dia mencium tangan bersalaman dengan orang yang lebih tua ya sejatinya cium tangannya. Atau kalau anak sekarang kan bilang dia makan temen gua nongkrong itu jangan dilihat itunya. Ya kalau Syekh Abdul Qadir Jailani selalu melihat gitu ya
bahwasanya orang lain itu lebih baik dari dia, kan gitu. Ya kalau emang dia lebih tua udah pasti pengalamannya lebih banyak, kan gitu. Kita mentakzimi bagaimana? Ya salah satu caranya adalah dengan mencium tangannya. Nah itu. Ingetin dah anak-anak kita. Ya boleh. Ini kalau untuk posisi mencium tangannya itu kan sekarang banyak juga yang saya lihat penempatannya gitu. Anak-anak sekarang ada yang di kuping, yang di jidat. Nah itu untuk penempatannya yang menurut syariat seperti di hidung, gitu ya. dalam itu hidung. Jadi benar-benar dicium misalnya. Dicium, dikecup, bahkan ada yang dikecup, yang mentakzim itu yang dikecup. Gitu. Kadang-kadang ada beberapa yang sampai bolak-balik. Itu saking takzimnya. Saking takzim. Iya, karena takzim. Kalau kita takzim sama orang soleh, takzim sama orang alim, kita mencium tangannya, kita mendapatkan keberkahan. Bukan berkah tangannya, akan tapi karena emang orang alim. Jadi keberkahan dari kealimannya, kesolehannya, kedekatannya sama Allah itu luar biasa, kan gitu. Nah sekarang kalau ada orang yang menolak, saya mah nggak mau cium tangan, ya udah, nggak apa-apa, ya terserah gitu. Tapi jangan pernah mengatakan ya, menyalahkan atau orang-orang yang ketika bersalaman itu dengan mencium tangan, beda loh. Rasain deh. Kalau kita salaman sama orang yang lebih tua, sedangkan salaman yang biasa dengan ketika kita mencium tangannya. Bukan karena goro dia, tapi kita lihat karena ketakziman kita. Ya orang itu pun akan melihat gitu ya. Ya Allah ini anak kok tangan gua sampai dicium kan gitu. Padahal gua habis megang terasi kan gitu. Tapi karena ketakziman itu luar biasa kan gitu. Jadi jangan yang sungkan ya. Iya, jangan sungkan. Kalau kita lihat emang ini orang emang lebih tua, ya kita cium aja tangannya nggak apa-apa. Kalau ada orang tua cium tangan sama anak muda misalkan lebih muda gitu. Ya mungkin karena orang tua itu menghormati dia walaupun muda umurnya, tapi apanya? Karena ilmunya, kesolehannya, ilmunya dan lain sebagainya. Itu bisa. Memang pendapat ulama ya berbeda-beda 4 mazhab itu. Tapi yang kita pegang ya mazhab Syafi'i, sunnah. Ketika sunnah kan dikerjain dapat pahala gitu. Ya kerjain lah. Apalagi dibarengi dengan apa? Kita hadirkan hati kita ta'zim. Kita salaman emang benar-benar ta'zim, kita cium tangannya. Ya jangan sampai kita cium tangannya dalam hati mah. Gua tahu dia ini padahal sari-sarinya bagaimana kan begitu. Jangan. Badannya lain-lain. Iya. Dapat apa-apa ya. Iya, ta'zim tetap cium tangannya. Itu. Mudah-mudahan kita dapat apanya? Dapat keberkahan dari situ. Karena ya itu dianjurkan juga oleh Rasulullah. Itu. Ayo dah, minum. Timpalannya kagak ini ya? Iya, enaknya ada timpalan ini. Singkong. Berapa singkong? Kena nyabut dulu. Begitu. Apalagi nyebut singkong musim panas lah, kagak dah. Tangan pada bocel. Itu mengenai tadi salaman lagi. Kadang kan kita agak sungkan gitu. Takutnya gitu, bahkan ada yang nggak mau salaman gitu. Kayak misalkan ada beberapa habib yang narik tangan. Iya, narik tangan, saya nggak mau. Ya karena ketawaduannya, tawadu dia nggak mau dicium tangannya, kan gitu kan. Kalau tadi kan bicaranya mencium tangan itu ya siapa? Yang dicium tangannya orang alim, orang soleh, atau orang yang punya kemuliaan, zuhud gitu. Atau tadi kalau dalam pendapat mazhab Imam Hambali dan Imam Hanafi adalah sultanul adil kan gitu, pemimpin yang adil kan gitu. Ya kita berhusnuzon saja. Jadi ketika ada orang gitu, seorang ulama atau apa, kita mau cium tangannya tapi beliau nggak mau, kita husnuzon gitu. Karena orang itu sangat tawadunya gitu, merasa tangan saya nggak pantas dicium gitu, saking tawadunya gitu. Ya kita jangan ngerasa ini pelit amat nih atau lo mencium tangan doang gitu. Ya kita husnuzon aja, itu bagian daripada ketawaduannya yang luar biasa gitu. Saya rasa sih itu mah artinya jangan terlalu disikapi secara secara frontal gitu. Wah ini orang kagak mau cium tangannya kan gitu. Atau kita ngeliat orang ini bocah songong amat ya, sama yang tuan kagak cium tangan gitu. Jadi tahu kita sekarang berkahnya mencium tangan.
dari orang-orang yang tadi sebutin. Jadi memang harus dicium San ya. Cium. Jangan, maksudnya jangan cuma Iya, tidak dicium. ditempelin di Tempel, ya dikecup boleh. Mungkin ada keberkahan juga San. Ya itu tadi emang. Karena kita mentakzim kepada orang soleh, kepada orang yang mulia, ya pasti Insyaallah. dapat kebaikan. Itu.